Terima kasih telah bergabung di channel Mitra Pendidikan Indonesia. Yang kali ini kita akan membahas materi yaitu AMS pembelajaran 2, yaitu tentang kurikulum. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng untuk menerima video-video berikutnya. Oke. Sebelum kita mulai, ini yang harus diketahui oleh tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu perbedaan tentang kurikulum. Jadi saat ini, di tahun ini pun masih banyak yang menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum KTSP, tetapi dikonversikan ke dalam K13, jadi dipaksakan. Padahal dalam aturan-aturannya berdasarkan kesepakatan bersama oleh tenaga pendidik pendidikan PAUD seluruh Indonesia dari pusat, itu sudah ditentukan tentang perbedaan antara K13 dengan KTSP. Nah, KTSP ini adalah kurikulum sebelum diterbitkan kurikulum K13 itu pada tahun 2013, atau tepatnya diberlakukan K13 ini 2014. Sebelumnya itu kurikulum KTSP, yaitu di bawah tahun 2013, bergulir dari tahun 2006 sampai ke 2013. Nah, ini adalah perbedaannya, di mana pada kurikulum KTSP untuk standar nasionalnya, ya, itu Permennya adalah nomor 58 tahun 2009. Sedangkan untuk K13 permennya adalah nomor 137 tahun 2014 tentang aspek perkembangan. Kemudian nomor 146 tahun 2014 yaitu tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, kemudian dari segi aspek perkembangannya, di KTSP ini hanya 5 yang dibahas, yaitu 6: fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Sedangkan untuk K13-nya yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, kemudian ditambah dengan seni. Nah, kemudian dari segi kompetensi inti, di sini ada kompetensi kepribadian, 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional, pedagodik, dan sosial. Sedangkan di K13 kompetensinya yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi inilah dia tujuan dari kurikulum K13 tersebut. Artinya membentuk anak memiliki kepribadian spiritual yang mantap, memiliki kepribadian sosial, kemudian memiliki ilmu pengetahuan beserta dengan prakteknya. Jadi boleh dikatakan di sini tidak hanya bisa pandai ngomong, tapi juga membuktikan. Nah, inilah yang dituju oleh kurikulum K13 yang sekarang. Kemudian untuk pencapaian 4 kompetensi intinya, di sini kalau yang K13 itu enggak punya kompetensi inti, dia langsung kepada kompetensi dasar atau KD-KD-nya. Ya, itu langsung ke indikator. Jadi dia yang ini enggak ada nih, kompetensi dasarnya enggak ada, langsung dia ke indikator. Ya, misalnya nilai agama dan moral. Nah, itu langsung ada indikator 1.1 sekian dan sampai selesai. Ya. Sedangkan kalau yang di K13 itu sudah ditertibkan bahwa ada 4 KI, kompetensi inti, yang diterapkan di sekolah, yaitu KI1 yang disebut dengan aspek spiritual, kemudian KI2 ini aspek sosial, kemudian KI3 dan KI4 ini adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, setelah itu KI, kemudian ada turunannya disebut dengan KD. KD ini adalah kompetensi dasar. Nah, untuk KI sendiri itu memiliki 2 KD. Ya, kemudian KI2 itu ada 14 KD, KI3 itu ada 15 KD, dan KI4 itu ada 15 KD. Untuk melihat KD-KD-nya ini kita bisa lihat, yaitu di sini sudah ada di aplikasinya.
Nah, inilah dia ya kompetensinya, bahwa yang 1.1, 1.2 yang apabila awalnya 1 berarti ini adalah KI1, yaitu turunan dari kompetensi inti. Sedangkan 1 dan 2 di sini adalah KD-nya, yaitu urutan KD. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa KI1 atau aspek spiritual itu memiliki 2 KD, yaitu 1.1 dan 1.2. Ya, kemudian deskripsinya ini dia mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, kemudian menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar, dan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, kedua KI ini, KI1 dan KI2, ini ada KI2 yaitu 2.13 karena di awalnya angka 2. Berarti inilah KI2, yaitu aspek sosial. Nah, aspek sosial ini pun memiliki 14 KD. Jadi ini ada 2313, ada 2.1, kita lagi cek di bawahnya ini. Ada 2.14, ini dia yang terakhir. Kemudian ada 25, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, ya sampai ke 2.14. Nah, ini dia ya KD-KD-nya. Ini disebut dengan kompetensi, ini disebut dengan karakter. Jadi kalau karakter berarti yang kita nilai adalah karakter atau sifat-sifat anak tersebut. Contoh, di sini ada KD 1.1 dan 1.2, mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, ya, kemudian menghargai diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Nah, misalnya, ya, kita melihat anak yang menyayangi kucing. Nah, berarti itu anak mengakui bahwa hewan tersebut adalah ciptaannya. Jadi dengan menyayangi kucing berarti salah satu sifat mempercayai Tuhan sebagai ciptaannya, ya. Kemudian misalnya ada anak kita yang menyiram bunga, kemudian memupuknya, mencabut rumput di sekitar bunga sehingga kelihatan lingkungannya lebih bersih. Ini salah satu bentuk daripada, yaitu aspek dari spiritual. Nah, ini tidak bisa kita buat dalam bentuk indikator. Kenapa? Kalau indikator berarti kita memaksakan anak tersebut harus memiliki karakter yang sama. Padahal anak tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada anak tersebut yang sayang dengan kucing, tapi dia tidak mau memelihara kucing. Ada yang sayang sampai kemudian memelihara kucing. Nah, itu salah satu bentuk daripada kegiatan aspek spiritual. Ya, ini salah satu aspek spiritual sesama, yaitu dari segi dari segi menghargai makhluk hidupnya. Kemudian kalau kita amati lagi, yaitu anak yang rajin sholat, anak yang rajin berdoa. Ini salah satu bentuk daripada mempercayai ada Tuhan melalui ciptaannya. Nah, demikian juga dengan aspek sosial, ya. Ini juga disebut dengan KI karakter. Jadi kita hanya bisa menilai yaitu dari karakter anak, dan ini yang lebih tahu adalah gurunya, yaitu guru pembimbingnya, dan silahkan guru pembimbingnya memberikan penilaian tersendiri. Nah, untuk KD 31 kemudian KD 41, KI 3 dan KI 4 itu disebut dengan aspek pengetahuan, kemudian diiringi dengan keterampilan. Contoh, di 6 itu memiliki KD. KD-nya itu adalah 3.1 kemudian 4.1. Ini di 6. Ya, di 6 di aspek moral dan agama itu ada 2 KD, 3.1, 3.2, 4.1 dan 4.2. Kenapa saya katakan ini 2? Ini karena dia berpasangan. Yang 1, yang 3.1 ini adalah teorinya, mengenal. Kemudian yang 4.1 adalah prakteknya, melaksanakan atau melakukan kegiatan ibadah sehari-hari. Kompetensi dasar ini tidak bisa dirombak karena ini sudah ada dalam aturan Permen 146/2014. Artinya bahwa dalam permen tersebut dituntut, ya, kita memberikan ilmu pengetahuan atau pengajaran kepada anak didik kita berdasarkan dari
KD-KD yang sudah diterapkan seperti ini. Tinggal lagi bagaimana sekolah menerapkannya dari tujuan tersebut supaya tercapai. Jadi misalnya mengenal kegiatan ibadah sehari-hari serta melaksanakan kegiatan ibadah sehari-hari. Nah, itu macam-macam cara sekolah untuk melaksanakannya. Ada sekolah yang mengajarkan tentang berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ada yang mengajarkan tentang sholat, ada yang mengajarkan tentang ibadah dan yang lain-lainnya, yang mengenal tokoh-tokoh agama, dan itu adalah itu adalah salah satu bentuk keunggulan sekolah atau indikator yang dibuat sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, seperti ini. Misalnya kita contohkan, turunan daripada KD itu disebut dengan indikator. Kalau indikator ini adalah yang terindikasi atau yang terhubung dari induk kemudian dari pecahannya. Kemudian di sini kita lihat mengenal kegiatan ibadah sehari-hari, ya, kegiatan ibadah sehari-hari. Nah, kalau kita lihat indikatornya, salah satunya adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu indikator. Indikasinya ke sana. Apalagi misalnya melaksanakan kegiatan sholat. Itu indikator. Apalagi indikasinya mengenal tokoh-tokoh agama dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, kita ambil satu indikator saja. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Di dalam indikator tersebut ada lagi yang disebut dengan muatan ajar atau materi pembelajaran. Karena dalam indikator dikatakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, itu apa saja kegiatannya, apa saja dilakukan. Ya, misalnya berdoa sebelum makan, berdoa setelah makan, atau berdoa mau masuk rumah, berdoa keluar rumah. Ini salah satu bentuk muatan ajarnya. Jadi nanti kalau kita membuat skema penilaiannya, ada kata-kata umpamanya perintah dalam muatan ajarnya, berdoa sebelum makan, berarti itu adalah KD 3.1. Jadi enggak disebutkan lagi mengenal kegiatan ibadah sehari-hari, ini disebutkan lagi, tapi yang disebutkan adalah bahwa ketika anak tersebut sholat, berarti dia melaksanakan KD 31 dan 41. Ketika anak kita itu membaca doa mau tidur, berarti dia sudah melaksanakan kegiatan KD 3.1 dan 4.1. Nah, itulah dia bentuk daripada penjabaran KD, dari KD, KI sampai ke muatan ajar. Nah, itu yang lebih tahu bagaimana menjabarkan adalah guru-guru kelasnya. Ya, di sini kita cuman men-sharing ya hal-hal yang perlu kita sampaikan. Oke, kita lanjut di sini. Kemudian sebutan perangkatnya. Kalau sebutan perangkatnya, kalau yang KTSP itu kata KTSP, kalau yang di sini disebut dengan perangkat kurikulum K13, bukan KTSP lagi. Kemudian mengenai tema. Di KTSP itu kita mengajarkan ada 13 tema. Ya, 13 tema. Semester 1 itu ada 5 tema, semester 2 itu ada 6 tema. Kemudian di K13 itu cuma 8 tema. Semester 1 itu 4 tema, kemudian semester 2 itu ada 4 tema. Ya. Kemudian untuk tema alat komunikasi, air, api, udara, tanah, air, alam semesta, itu dilebur menjadi satu di dalam 8 tema ini. Ya. Kenapa dilebur jadi satu? Untuk menciutkan tema ini, ya, supaya guru-gurunya lebih fokus kepada tindakan pengajaran daripada kita melihat yang seperti ini. Ini ada bahasa-bahasa yang terlalu ekstrim seperti air, api, dan udara. Kemudian ada alat komunikasi terlalu tinggi bahasanya. Kemudian di sini ada alam semesta, ini terlalu tinggi bahasanya. Jadi dilebur di dalam 8 tema ini. Ya, seolah-olah di sini tidak sadari bahwa ternyata kita sudah membahas mengenai air, api, udara, alat komunikasi, kemudian alam semesta. Nah, di sini sudah
dijabarkan dengan bahasa-bahasa yang halus. Kemudian kita lanjutkan lagi lama proses pembelajaran. Di KTSP ini semester 1-nya itu adalah 17 minggu atau 103 hari. Sedangkan di semester 2 itu 17 minggu 102 hari. Ya, atau 102 hari. Sementara semester 1 di K13 itu 20 minggu itu 102 hari. Ya, kemudian semester 2 19 minggu itu 96 hari. Nah, jadi ini seketik 2 sebenarnya ini adalah 112. Oke, kemudian dari rapor. Rapornya kalau yang KTC fleksibel, ya macam-macam. Jadi ketika saya membina PAUD, ada 10 PAUD yang saya bina waktu itu 10 pula model rapornya. Ya, 10 pula. Sedangkan kalau kita lihat SD, dari Sabang sampai Merauke, itu isinya sama, modelnya sama, formatnya sama. Padahal sekarang ini PAUD merupakan salah satu masuk ke dalam satuan pendidikan yang boleh dikatakan boleh atau wajib diikuti oleh peserta didik. Kalau sudah kata-kata seperti itu berarti sudah siap kita membuat konsep kebersamaan, kesamaan dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi rapornya satu aja modelnya. Kemudian untuk menampilkannya di sini kalau yang K13, rapor tersebut dari SD, SMP, SMA itu K13-nya sudah sangat sesuai karena mereka sesuai dengan permintaan yang ada di permen mereka masing-masing. Nah, sedangkan di PAUD itu juga ada permen yaitu menampilkan 4 aspek, maka kita tampilkan juga 4 aspek tersebut di dalam rapor kita. Ya, seperti ini ada aspek spiritualnya, ada sosialnya, pengetahuan, keterampilan, dan salah satunya adalah adanya di sini kegiatan ekstra. Ya, kemudian dilanjutkan dengan narasi atau deskripsi yang diambil dari KD yang ditetapkan di Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Yuk kita lihat rapornya dulu. Seperti ini ya, dicontohkan rapor semester. Nah, ini dia rapor semester ini ya, seperti ini dia untuk PAUD sekarang ya, sudah ada. Jadi ini adalah aspek spiritual yang dimunculkan, kemudian aspek spiritual yang dimunculkan, aspek sosial, kemudian di sini ada aspek pengetahuan dan keterampilan yang dimunculkan, dan nilainya ini otomatis terbangun sendiri dah seperti ini. Ya, nah untuk yang fisik motorik ini karena belum saya nilai, maka dia kosong, tidak kelihatan. Kalau di sini kelihatan. Terus ini salah satu kegiatan ekstra, kita bisa menambahnya nanti di sini sesuai dengan yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Terus juga ini wajib ya, ada kondisi peserta didik, kemudian ada keterangan, ada absensi, kemudian ada prestasinya. Nah, di rapor ini yang tidak ada itu adalah dicantumkan juara kelasnya. Jadi pertanyaan, mengapa tidak dicantumkan juara kelas di sini? K13 bukanlah kurikulum yang menciptakan jawara-jawara, tetapi adalah kurikulum yang membuat peserta didik kita memiliki kompetensi. Jadi pada intinya adalah K13 bukan menciptakan kompetisi, tapi menciptakan kompetensi. Jadi inilah perbedaannya. Sedangkan KTSP itu adalah kompetisi, persaingan, berlomba-lomba anak-anak kita untuk mendapatkan juara dengan nilai-nilai yang terbaik. Sedangkan di K13 itu tidak diperlukan lagi, karena yang dibutuhkan di sini adalah kompetensi anak. Sampai di mana tingkat kemampuan anak yang paling bagus, berarti itulah tingkat pencapaian kompetensinya. Ya. Nah, demikianlah penjelasan tentang kurikulum K13 ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami, dan jangan lupa diklik subscribe-nya untuk menerima video-video berikutnya yang lebih seru lagi. Terima kasih, silahkan mencoba dan mempraktekkan.